Avengers! Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada hari ini saya sudah ditemani oleh dua teman kongko BB69. Yang pertama adalah Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar nih Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat-sehat Mas ya? Amin, sehat selalu nih, puji Tuhan. Nah, yang kedua adalah, ini baru pertama kali ini bergabung dengan saya nih, yakni admin dari Movie Break Universe. Apa kabar nih Mas? Sehat-sehat, terima kasih dengannya. Sehat semua ya. Nah ini senang sekali nih Mas Movie Break ini bisa bergabung dengan saya dan bergabung dengan Mas Dian juga untuk kongko-kongko lah, untuk ngobrol-ngobrol. Nah, pada episode kali ini untuk menyambut serial Loki yang sebentar lagi nih akan tayang nih minggu depan ya kalau nggak salah ya. Kita akan bincang-bincang sedikit aja nih mengenai film-film yang sudah beredar dan menemani kita selama 3 fase dari Marvel Cinematic Universe. Fase pertama dari MCU ini merupakan sesuatu yang benar-benar penting nih karena ini menjadi fondasi daripada pembentukan fase-fase berikutnya. Adapun film-film yang sudah beredar di fase pertama adalah Iron Man, The Incredible Hulk, Iron Man Part 2, Thor, Captain America The First Avengers, dan Marvel's The Avengers sebagai penutupnya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Mas Dian dulu nih. Pandangan Mas Dian terhadap fase 1 ini gimana nih, Mas? Ya, fase 1 ini kan bisa dibilang sebagai tonggak awal ya terhadap kesuksesan Marvel. Sampai sekarang ini dikenal sebagai universe yang sangat besar sekali lah, MCU ini, yang bahkan sudah berusia 1 dekade pada akhirnya. Yang dimana sebelumnya itu, sebelum adanya MCU fase 1 ini kan karakter Marvel bisa dibilang tercerai-berai gitu di banyak studio-studio lain yang dimana mereka hampir sempat bangkrut. Dan ini adalah salah satu langkah terobosan yang bisa dibilang cukup berani gitu dari Marvel Studios gitu untuk membangun universe baru dengan karakter-karakter mereka yang tersisa dalam tanda kutip itu. Betul. Dan juga bagaimana pada akhirnya mereka bisa mencuri atensi para penggemar superhero secara general dan juga penggemar film-film secara umum juga gitu. Nggak cuma penggemar superhero, tapi bisa dibilang ini adalah tonggak awal perubahan inilah dari pemetaan persaingan industri film gitu. Jadi film-film superhero ini sudah semakin diperhitungkan di dunia perfilman, bisa dibilang dimulai sejarahnya dari MCU fase 1 ini. Padahal beberapa film-film kan sudah beredar sebelumnya ya. Iya, betul. Terutama kan di era tahun itu tuh masih era hype-hype-nya Spider-Man-nya Sam Raimi dan juga X-Men ya, bisa dibilang di era 2000-an itu, dan juga sebelumnya udah pernah ada Hulk yang pertama, tapi kan kurang sukses juga gitu. Terus juga ada Blade dan Fantastic Four ya, dan bisa dibilang kan mereka kurang kuat gitu, maksudnya fondasinya kurang kuat dan kayak cuma bertahan 2 film palingan ya. Kalau Blade sama Spider-Man bisa bertahan 3 film, terus X-Men yang paling berjalan mungkin sukses cuma mereka, tapi Marvel Studios bisa mempunyai visi lain dengan membangun universe yang lebih besar dengan karakter mereka yang ada ini dimanfaatin dengan maksimal banget, dan hasilnya bisa kita lihat sekarang lah setelah 11 tahun ini. Bisa dibilang fondasi dasarnya banget itu berhasil sukses dibangun di fase pertama ini. Oke. Kalau dari Mas Movie Break gimana, Mas? Pendapatnya soal kalau misalnya phase 1 nih ya, kenapa alasannya bisa sukses? Menurut saya itu benar-benar sukses berhasil tuh karena pertama, kalau misalnya kayak film-film X-Men gitu ya, mereka cuma berhasil di beberapa film itu karena kontinuitasnya kan ada gitu kan. Tapi setelah beberapa film itu kan mulai ceritanya udah mulai nggak konsisten kan, mulai kemana-mana, makanya itu fail. Nah kalau misalnya menurut saya kenapa phase 1 dari Marvel ini berhasil, pertama itu karena fondasi dari awalnya aja udah solid. Misalnya pertama Iron Man pertama itu direkturnya sendiri Jon Favreau, yang sebagaimana kita tahu sendiri Jon Favreau itu udah ngefans kan sama MCU gitu. Kedua
Marvel ini nggak secara nggak langsung nggak nyuruh kita untuk nonton, nggak baca komik, nggak nyuruh kita untuk baca komiknya. Jadi Iya. komiknya itu ada tapi nggak pure dari komik. Jadi dia bisa ubah storyline-nya gitu yang sesuai era film itu rilis gitu. Jadi kita nggak harus wah kita nggak baca komiknya nih, kita nggak ngerti ceritanya. Enggak kan? Jadi mereka penyesuaiannya bagus dan menurut saya itu kontinuitasnya bagus. Jadi banyak Easter egg tiap film gitu. Jadi misalnya kita ambil contoh aja, misalnya di film Iron Man tuh orang-orang tuh udah pada lihat tuh, wah itu ada shield-nya Captain America tuh gitu, buat yang kayak Easter egg hunter gitu. Nah di Iron Man kedua ditunjukin lagi tuh shield-nya, tapi kali ini lebih kelihatan gitu di mata gitu. Jadi nggak satu dua orang aja yang lihat gitu. Jadi menurut saya tuh detail-detail kecil kayak gitu tuh menurutku penting sih kalau buat mengembangkan universe gitu. Dan menurut saya tuh MCU ini termasuk yang berhasil buat attention to detailnya tuh bagus. Terus nggak harus baca komiknya buat orang-orang ngerti. Jadi umur berapapun nonton Marvel tuh bisa enjoy. Itu sih faktor kenapa Phase One tuh bisa berhasil. Dan karakter development-nya tiap-tiap film, tiap-tiap karakter itu bagus. Padahal kalau kita pikir-pikir pas zaman pertama itu kan Iron Man ataupun Thor ataupun istilahnya Captain America kan dalam masa-masa istilahnya masa-masa turunnya mereka nih, dalam arti kita bisa lihat itu ya Iron Man memang kita tahu sekedar tahu aja istilahnya dari gambarnya segala macam komiknya, tapi sebagai terutama nih untuk orang Indonesia itu kan kayaknya lebih istilahnya lebih familiar terhadap Spider-Man, X-Men, terus kan kemarin itu Punisher pun mungkin lebih kita lebih relate sama Punisher karena dari komik segala macam keluar. Sedangkan ini kan terlalu beresiko nih. Istilahnya coba bayangin nih, Iron Man, oke, dia robot nih kelihatannya keren, tapi kita nggak familiar. Terus Thor rambut gondrong bawa palu, apa sih menariknya? Nah, Captain America ya elah, cuma bawa perisai doang. Coba bayangin tuh lawannya Wolverine tuh yang canggih-canggih, X-Men kan yang wah banget ya. Tapi kenapa nih menurut kalian nih kok bisa gitu? Dan nanti bahkan bisa membuat hype seluruh dunia ya, kita bilang ya, bahkan di Indonesia. Kalau dari Mas Dian, kira-kira apa nih Mas? Karena kalau menurut saya sih yang pasti bagaimana visi dari Kevin Feige itu sendiri terhadap Marvel Studios ini ya. Jadi mereka nggak cuma sekedar ngebangun karakter hero-nya untuk 1-2 film aja, tapi secara ekspansi besar-besaran gitu, untuk satu whole package lah gitu, untuk sebuah proyek jangka panjang gitu. Terus juga yang satu lagi yang saya garis bawahi mungkin di sini adalah keberhasilan mereka melakukan casting. Bisa dibilang kan itu perfect cast banget gitu mereka itu, dengan Robert Downey Jr., terus juga Chris Evans, Chris Hemsworth, terus juga si Scarlett Johansson untuk fase 1 yang saya sebutkan sekarang ini ya, itu kan mereka bisa dibilang, terus juga ada Samuel L. Jackson. Saya bilang kan mereka udah saatnya lah, mereka ini aktor dan aktris yang lagi di fase emasnya gitu. Saya bilang mereka di cast itu berhasil banget dengan karakter-karakter yang mereka perankan, bahkan bisa dibilang karakter mereka itu kayak terlahir untuk karakter-karakter tersebut gitu. Jadi bisa dibilang ini salah satu faktor penunjang juga, di samping dengan Marvel Studios ini bisa membangun universe-nya dengan rapi gitu, nggak tercerai-berai antar sutradara satu dengan sutradara lain, dan juga penggambaran karakternya sendiri, dari Iron Man-nya, dari Thor-nya, Captain America-nya, yang nggak cuma sekedar kuat di hero-nya, tapi kuat di personality orangnya gitu. Kayak contohnya Tony Stark itu kan karakternya kuat banget gitu, yang bahkan ketika di Avengers Endgame itu dia gugur ya, meninggal, ya semua orang menangisi kepergian seorang Tony Stark gitu, bukan hilangnya Iron Man gitu. Jadi itu kan suatu buat build up karakter yang bagus banget dibangun sedari fase awal MCU, dan itu mungkin yang membuat orang itu celebrate banget dengan Marvel Cinematic Universe ini dari tahun 2008 ini sampai mungkin semakin mencuri atensi dunia itu ketika dibikin team up ya di Avengers tahun 2012. Oke. Kalau dari Mas Movie Break gimana, Mas? Iya, saya setuju memang dari apa kata Mas Dian ya. Jadi
Marvel ini, MCU ini bagus dalam pemilihan karakternya. Terus setelah itu karakter development-nya bagus. Jadi setiap sekuat apapun superhero-nya seperti Thor, itu ada aja masalahnya di tiap-tiap film gitu. Jadi nggak selalu dia kuat, oh dia melakukan lawan apa aja menang gitu. Enggak. Jadi ada problemnya. Nah, kalau saya lihat sih lebih ke tiap-tiap superhero itu kayak punya family issue sih menurut saya sih sebenarnya. Iya, setuju. Tony Stark tuh dia dendam tuh sama ayahnya kan, dia rasa nggak pernah disayang. Ternyata di Iron Man 2 kita tahu nih karakter development-nya naik, oh ternyata sebenarnya ayahnya sayang gitu. Sama juga halnya dengan Thor yang dia itu arogan, akhirnya diusir sama Odin, dia belajar tuh gimana rasanya jadi manusia, akhirnya karakternya berkembang gitu. Dan emang sebenarnya soal pemilihan karakter itu Marvel gambling sih sebenarnya, mengingat di tahun itu kayak Robert Downey Jr. itu dia baru terkena sekiranya baru bebas dari masalah narkobanya yang betul. Terus Chris Hemsworth yang jujur saya baru tahu lihat Chris Hemsworth sebelum Thor itu waktu dia main Star Trek. Kalau Chris Evans itu juga dia baru main di Fantastic Four kan. Iya. Maksudnya aktor-aktor yang besar di luar Scarlett Johansson mungkin saya udah sering lihat di film sebelumnya, sama Samuel L. Jackson kan sudah termasuk cast yang besar kan. Tapi Marvel tuh bagusnya dia tuh porsinya untuk artis-artis yang besar tuh justru lebih sedikit daripada aktor-aktor yang namanya belum naik gitu. Jadi karena setelah dia main Marvel, nah harga naik tuh ratingnya aktor-aktornya. Jadi karakter development-nya itu bukan ke karakter di filmnya aja, tapi personality orang itu juga gitu loh. Jadi solidnya Marvel di situ sih. Ya saya setuju sih, dalam arti ini benar-benar cukup pintar sih. Mungkin karena waktunya tepat juga ya, karena kan mungkin orang udah agak bosan dengan Spider-Man lagi, Batman lagi, terus abis itu ya itu X-Men lagi. Nah ini muncul nih, oh ya udahlah kita coba sesuatu yang baru lah. Penonton juga ngambil risiko, ya udah ada superhero nih, manusia besi istilah Iron Man yang cukup kita cobalah lihatlah. Terus nggak taunya ini ada Thor nih, apa sih? Nah itu akhirnya mungkin coba-coba dan kebetulan itu akhirnya itu memang cocok dengan semuanya nih istilahnya, semua di seluruh dunia bahkan sampai saat ini masih dinanti-nantikan nih. Nah pertanyaan saya yang saya mau nanyakan berikutnya adalah film yang terfavorit dari Phase One apa? Kalau dari Mas Movie Break? Dan kenapa? Tadi ada Iron Man pertama, The Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America The First Avengers, dan Marvel's The Avengers. Kalau Phase One tetap sih Iron Man pertama. Karena ya mereka Iron Man pertama tuh yang memulai dari sejarah MCU, sama memang Iron Man itu sebelum filmnya ada, saya udah pernah lihat sekilas komiknya gitu. Dan untuk film di tahun 2008 itu untuk animasinya, CGI-nya, terus itu storyline-nya itu unik, bagus juga kan, rapi gitu loh. Di mana mereka buatnya juga itu saat Marvel itu terdesak kan, jadi mereka gambling antara film ini harus sukses atau bangkrut, udah lepas semua lisensi itu. Makanya saya anggap tuh paling bagus tuh tetap Iron Man pertama, karena menurut saya itu juga gila, robot-robot itu di film tahun itu tuh apalagi kalau nggak Iron Man gitu. Oke, jadi Iron Man pertama ya. Nah ini nih Mas Dian nih Agent of Shield nih, bajunya Agent of Shield nih kayaknya nih ya. Iya, Agents of Shield. Seriesnya itu sebenarnya awalnya tuh parts dari MCU loh. Mungkin nanti kita bisa singgung dikit di Phase 2 karena munculnya di situ. Nah, kalau Mas Dian yang paling favorit mana nih? Kalau Phase 1 sebetulnya sih saya ada 2 yang favorit gitu. Yang pertama itu Iron Man 2 gitu. Meskipun secara cerita ya agak kurang gitu karena memang plotnya terlalu banyak yang dimasukin di film keduanya Iron Man ini. Tapi waktu itu di tahun tersebut di mana saya sangat tidak kritis terhadap film, saya suka banget sih sama film itu dengan perlihatkan di film itu, visualnya luar biasa banget gitu, dengan cerita wah gila Iron Man, terus juga kita ngelihat sosok Agent Black Widow di situ, terus
kemudian dengan teknologi Tony Stark, terus ada War Machine juga lahir di film ini gitu. Jadi itu salah satu hal yang wah gitu. Dan juga ada scene memorable bagi saya di Iron Man 2 itu ketika yang di arena lintasan balapan tuh yang Tony Stark dengan koper Iron Man itu dia berubah, itu kan sampai sekarang cuplikannya tuh masih sering dipakai gitu untuk footage MCU gitu. Itu keren banget sih kata saya. Itu salah satu scene yang wah gila keren banget. Itu satu Iron Man 2, yang kedua itu of course pasti The Avengers lah. The Avengers 2012 itu saya merasa punya wow moment banget buat saya pribadi gitu, kayak semacam magical moment ketika melihat sebuah film live action di mana superhero itu team up gitu dalam satu buah film. Yang bahkan saya pertama kali ngelihat cuplikan scene-nya itu ketika momen pertama si Thor, Iron Man sama Captain America di satu scene tuh yang mereka ngejar Loki, itu wah gila, saya tergugah banget ngelihat hal itu. Itu kan di tahun itu belum ada gitu team up superhero di versi live action dari film-film yang berbeda dengan karakter-karakter besar itu belum ada, baru di sini, dan itu satu hal yang wow moment banget bagi saya, dapat banget ya efek wow-nya, magical momennya itu dapat banget bagi saya pribadi situ. Jadi untuk saya dua film itu sangat berkesan di Phase 1 MCU. Apalagi pas waktu pengambilan kamera itu muter gitu ya ke masing-masing karakter ya. Nah, ke ya, masing-masing karakter betul, ya. betul. Terus juga yang keren itu yang waktu pas perisainya Captain America tuh ini bergesekan dengan palunya Thor tuh menghasilkan efek energi yang keren banget lah pokoknya situ. Bukan efek percikan cinta ya. Kan tadi kan ngomong kan soal team up nih. Emangnya bedanya apa sih? Maksudnya dalam arti feel yang didapat pas team up-nya Avenger dengan sekumpulan superhero seperti X-Men yang mereka kan udah team up awal nih, misalnya gerombolan superhero yang kelihatan, atau Fantastic Four yang dalam lebih mini lah 4 orang. Ya karena mungkin ini ya build up dan development karakternya sendiri kan, kalau X-Men otomatis jebret langsung satu X-Men, kita tahu X-Men terdiri dari si A, B, C, D, E. Fantastic Four udah pasti 4, ini udah satu paket gitu. Tapi kan nih kita dari awal tuh dari tahun 2008 dibangun dulu satu-satu Iron Man, Hulk gitu, satu-satu kita ngeliatnya Captain America, dan bahkan kalau waktu itu nggak terlalu ngikutin perkembangan berita film, kita nggak tahu ada The Avengers gitu. Dan itu ketika mereka pada akhirnya buat team up jadi satu film, wah banget sih bagi saya, meskipun kita tahu hal itu biasa terjadi di komik dan animasi, tapi ketika dihadirkan di versi live action, wah magical moment, makanya saya bilang waktu itu di tahun tersebut. Iya, soal ini kan strategi yang cukup pintar, dalam arti kan bisa aja mereka itu langsung The Avenger dari awal istilahnya, dengan beberapa superhero, ibarat kata ya ini versi lainnya dari X-Men, dalam arti kalau mereka kan dari Fox kan X-Men, nah ini Avenger nih langsung nih bisa. Tapi ternyata itu mereka itu pintar itu dibuat fondasi yang kuat per karakter, jadi kita disiapin nih, dan istilahnya per karakter disiapin gitu, jadi pas mau dikumpulin kita wah gile nih berkumpul nih dari satu film nih. Kalau langsung digituin emang bener sih feelingnya beda sih. Nah kalau dari movie break gimana nih, scene yang memorable apa nih? Scarlett Johansson. Kalau di Phase 1 ya, kalau di Phase 1 itu paling memorable sih yang ini, Iron Man kedua. Scene di Iron Man 2 di mana saat si Tony Stark ini tahu rahasia dari ayahnya itu. Karena itu scene di situ, di buku itu kalau misalnya kalian lihat itu ada tuh kayak kotak gitu. Tapi kita di tahun segitu belum tahu kan kalau itu apa. Ternyata kontinuitas itu berlanjut sampai Captain America pertama. Dan bahkan sampai di Avengers yang ternyata itu Tesseract gitu loh. Jadi sebenarnya kenapa memorable, karena kurang lebih Howard Stark ini yang membantu terbentuknya sebuah Avengers ini, dimulai dari Iron Man yang nemu sebuah Tesseract-nya itu gitu. Jadi sebenarnya adegannya biasa, cuma memang dia itu banyak ada Easter egg-nya, jadi membuka segala kemungkinan di Marvel, dan sampai akhirnya kan berlanjut sampai di Avengers, akhirnya debut dari
di Captain America pertama kan akhirnya dilanjutkan di filmnya Captain America pertama itu Tesseract muncul kan akhirnya. Nah itu. Justru misalkan kalau awal-awal kita nonton kesannya itu cuma sekedar lewat, tapi justru karena dikasih kontinuitas itu jadi kita loh kayak ada sesuatu yang kita missing nih setelah kita nonton beberapa film, akhirnya itu kita mungkin merasa ingin rewatch ya, benar ya Mas ya? Betul. Nah, oke. Nah, tadi itu fase 1 itu kan bisa dibilang tuh berhasil mengangkat genre superhero ke dunia perfilman menjadi sebuah kultur yang bisa bilang itu tidak dapat diduga sebelumnya nih. Gak ada yang bisa menduga ternyata film superhero bisa se-hype bahkan sampai sekarang ini ya, benar ya? Nah, kemudian pada fase 2 melanjutkan dari fase pertamanya yang karena memang dari segi penghasilan tentunya menggambarkan animo dari masyarakat atau keberhasilan dari dunia MCU itu sendiri. Dan pada fase ini mereka juga mengangkat nih karakter-karakter yang belum diangkat di fase sebelumnya. Jadi mereka itu bukan hanya mengulang-ulang lagi, tapi mereka mengangkat karakter-karakter baru nih. Nah, adapun film-film di fase 2 adalah Iron Man ketiga, Thor The Dark World, Captain America The Winter Soldier, Guardian of the Galaxy, nah ini yang baru nih, Avengers Age of Ultron, dan ditutup dengan Ant-Man. Ant-Man juga termasuk yang baru juga nih, karena fase pertamanya belum ada. Yeah. Nah, sekarang kalau untuk movie break, pandangannya terhadap fase 2 apa nih? Pandangan fase kedua. Untuk fase kedua ini, kalau sejujur ya, kalau tadi yang pertama, phase 1 itu lebih realistis sih sebenarnya. Karena begitu phase 2 keluar itu udah tuh Guardian of Galaxy kedua, mungkin Guardian of Galaxy pertama itu muncul, terus Ant-Man muncul yang secara kalau dipikir logika itu sebenarnya nggak masuk akal gitu, tapi memang justru film kayak Guardian of Galaxy yang pertama sama Ant-Man itu kalau di komik itu memang sebenarnya krusial gitu, terutama Ant-Man dengan tim partikelnya yang kita tahu akhirnya bawa juga tuh kan sampai Endgame. Nah tapi beberapa film tuh berhasil, cuma sayangnya kalau menurut saya pribadi yang paling fail itu Iron Man 3 sih memang. Oke, nanti itu kita bicarakan ke depan ntar. Tapi kalau secara overall sih Phase 2 ini berhasil. Film-filmnya jauh lebih bagus daripada yang pertama. Plotline-nya terus maju gitu. Beberapa film mendapatkan improvement meskipun beberapa juga enggak. Cuma kalau secara overall tetap bagus. Ini cukup menarik nih, Mas Movie Break ini bicara soal kalau yang Phase 2 ini kurang tanda kutip membumi ya, dibilangin tadi benar ya? Iya, betul. Nah, padahal kan di sana ada Thor yang istilahnya dewa. Nah, istilahnya itu kan juga kurang maksudnya istilahnya apa itu kurang atas lagi gitu. Nah, kalau Mas Dian setuju nggak Mas Dian dengan pendapat dari Movie Break? Ya, setuju saya. Tapi mungkin saya mengambil dari sudut pandang yang berbeda gitu. Phase 2 ini bisa dibilang setelah sukses besarnya Avengers yang pertama ini, otomatis Marvel Studios dan juga waktu itu udah diakuisisi oleh Disney ya, Marvel Studios ini, mereka pengen sesuatu yang lebih besar lagi, lebih bigger lagi lah. Nah, jadi ketika dimulai gitu fase 2 ini memang sebetulnya agak kurang mulus gitu. Mereka mencoba mengembangkan apa yang sudah ada gitu, meneruskan dengan film kedua dari Thor, film kedua dari Iron Man yang sayangnya kurang sukses sebetulnya dari segi kritikus lah untuk dua film ini. Dan bisa dibilang kan mungkin bagi banyak orang dua film terburuk MCU itu salah satunya adalah Thor: The Dark World, yang satu lagi Captain Marvel. Itu kata orang-orang kebanyakan kan gitu. Bisa dibilang memulai dengan kurang mulus gitu untuk Phase 2 ini. Tapi bisa dilihat di sini di Phase 2 ini mungkin punya sedikit keunggulan. Mereka semakin kelihatan ininya nge-build up universe-nya tuh semakin rapi gitu, semakin ada kelihatan goals tujuannya itu kemana gitu. Karena waktu pas di Avengers yang pertama gitu di 2012 endingnya itu kan kita dikasih lihat sedikit cuplikan Thanos tuh di post credit scene gitu. Jadi ada pertanyaan, terus juga Infinity Stone itu memegang peranan kunci banget gini di Phase 2 ini semakin diperlihatkan gitu, karena di Thor: The Dark World kan juga diperlihatkan itu yang merah itu Mind Stone ya, Mind Stone. Terus juga sama si itu Reality Stone sama di Guardians of the Galaxy gitu, Power Stone gitu. Jadi
bisa dibilang mungkin ini bukan fase, mungkin kalau dari 3 fase atau bahkan kita hitung 4 fase sekarang ya, fase yang terburuknya dari MCU bisa bilang di phase 2 ini gitu. Meskipun sekali lagi tidak semuanya buruk gitu, karena di phase 2 ini ada salah satu film terbaiknya MCU yang sering disebut orang-orang sampai sekarang film terbaiknya MCU itu Captain America The Winter Soldier gitu. Jadi bisa dibilang ini saling melengkapi aja lah, masih cukup seimbang untuk apa yang dilakukan oleh Marvel Studios di phase 2 ini, karena mereka juga memperluas ekspansinya ke series ya. Tadi saya singgung dikit, di phase 2 ini mereka menggandeng ABC Studio itu, television, stasiun TV, dengan membuat series Agents of S.H.I.E.L.D., terus juga kemudian ada Agent Carter, jatuhnya spin-off, terus juga Project Inhumans, tayangnya beberapa tahun kemudian gitu. Dan itu sayangnya gagal juga gitu. Yang sukses akhirnya cuma Agents of S.H.I.E.L.D. gitu. Jadi bisa dibilang semakin kelihatan ambisinya untuk membangun universe, dan meskipun awalnya kurang mulus, tapi pada akhirnya mereka bisa kembali ke jalan yang baik gitu. Untuk bangkit lagi di fase 3. Tapi kalau dilihat kan serial Agent of S.H.I.E.L.D. itu kan nggak tahu nih kalau sekarang ini bisa dianggap misalnya di luar dari universe MCU gak ya? Iya, kalau sekarang sih bisa dibilang gitu, karena kalau saya nonton ya, sebenarnya saya 2 season terakhir belum nonton sih, tapi dari yang pengalaman experience yang saya nonton tuh koneksinya cukup kuat gitu ke MCU, terutama season 1 dan 2. Season 3 masih ada, tapi udah makin berjalan sendiri dia. Nah, jadi karena udah punya fansnya sendiri, dan juga di event di Agents of S.H.I.E.L.D. tuh jarang disinggung ke MCU, sementara event di MCU sering disinggung di Agents of S.H.I.E.L.D. gitu. Jadi koneksinya kurang kuat gitu. Mungkin makanya itu pula lah yang melahirkan ide untuk membangun universe baru di Disney Plus lah, ibaratnya universe baru dengan series-series mereka. Itu mungkin bisa bilang mereka berkaca dan berevaluasi dari kesalahan mereka di Agents of S.H.I.E.L.D. dulu untuk Marvel Studios ini. Agent of S.H.I.E.L.D. dan Agent Carter ya, sama Inhumans. Nah, kalau dari Movie Break gimana Movie Break mengenai serial-serial yang sudah pernah ada tuh yang tadi 3 itu disebutkan? Untuk Agent of S.H.I.E.L.D. jujur sih emang kurang seberapa mengikuti, cuma memang awal-awalnya kan dia memang masuk universe-nya dari MCU kan ya, tapi memang benar katanya Mas Dian, lama-kelamaan memang berjalan sendiri karena ya dianggap udah punya fans sendiri, ceritanya udah mulai nggak terkoneksi. Benar, beberapa event disinggung di Agent of S.H.I.E.L.D., tapi memang MC nggak pernah menyinggung sama sekali peran di Agent of S.H.I.E.L.D., jadi kayak nggak dianggap gitu. Tapi memang sih, meskipun udah jalan sendiri-sendiri, akhirnya pun MCU menggunakan sedikit-sedikit referensi yang udah pernah muncul di Agent of S.H.I.E.L.D. gitu. Di beberapa film sudah, bukan film, lebih tepatnya di seri-serinya Marvel yang terbaru seperti kayak WandaVision itu atau yang lainnya, itu memang akhirnya sudah digunakan kan beberapa unsur dari Agent of S.H.I.E.L.D. gitu. Jadi kalau misalnya diabaikan sih sebenarnya dibilang nggak juga, karena memang unsur-unsurnya beberapa tuh mungkin disiapkan sama Marvel tuh buat proyek selanjutnya, tapi nggak secara langsung dia tunjukin kalau kita ini ngambil konsepnya dari Agent of S.H.I.E.L.D. nih gitu. Jadi menurut saya tuh lebih jadi cadangan aja sih untuk sementara Agent of S.H.I.E.L.D. Sementara kalau Agent of Carter itu, Agent Carter masih termasuk universe-nya MCU kan, lebih ke spin-off. Cuma memang beberapa orang mungkin beranggapan kalau Agent Carter itu mungkin kurang menarik gitu ya. Jadi fansnya nggak sebesar kayak Agent of S.H.I.E.L.D. atau mungkin yang penonton MCU sendiri. Tapi justru Agent Carter itu yang masuk universe-nya dari MCU gitu. Jadi kalau menurut saya sih dari 2 seri itu berhasil, cuma mungkin dijadiin cadangan, ya, jadi story cadangan buat Project Marvel ke depannya. Mungkin bisa di Phase 4 atau Phase 5 mungkin ditunjukkan beberapa tambahan gitu. Cukup menarik sih, cukup menarik. Nah, kalau tadi kan Mas Dian kan sempat ngomong apa mungkin phase 2 itu bagi Mas Dian itu merupakan phase yang kurang terfavorit dari phase 1 sampai 3 nih. Ya, kalau setuju nggak Mas Movie Break? Kurang menarik. Ya, setuju. Karena filmnya menurut saya tuh banyak yang bagus, tapi juga banyak yang kurang berhasil juga. Jadi masih balance sih memang. Tapi memang meskipun di awal itu memang berjalan kurang lancar, tapi memang di akhir itu udah mulai kembali on track sih memang
Marvel untuk Phase 2-nya. Dimulai dari sebenarnya tuh film-film yang kayak unexpected, sebenarnya kayak film Guardians of the Galaxy, kan ini karakter baru, mungkin orang-orang nggak ada yang nonton, karena ternyata akhirnya setelah nonton justru wah ini Guardians of the Galaxy ini justru penting nih buat mencuri perhatian, karena memang meskipun karakternya baru, tapi memang ceritanya itu penting untuk storyline MCU, ditambah ada cameo dari Thanos kan situ. Jadi dia tuh lebih ke penyambung untuk phase selanjutnya di Marvel itu, ditambah closingnya di Age of Ultron itu. Nah itu dia, itu yang sempat saya selalu bilang nih, kenapa Marvel ini sangat pintar nih. Dalam arti bayangin aja Guardian of the Galaxy, seberapa persen manusia di dunia yang tahu sih, istilahnya kita ngomong nih, jujur aja nih. Bahkan kalau kita lihat komik lamanya kok gambarnya kayak gini banget, bener kan? Kok kayaknya tidak menarik banget, komik yang tahun-tahun udah jebot itu istilahnya. Bahkan mungkin ngelihatnya itu cuman di toko-toko buku import nih. Kita nggak pernah ada yang di edisi bahasa Indonesia segala macam tuh ya. Nah, tapi ternyata itu diangkat dan dikemas secara berbeda dari film-film sebelumnya nih, dengan banyak musikalnya, dengan istilahnya agak-agak selengean. Nah, itu justru dengan sesuatu percikan yang baru itu menambah sesuatu yang menarik. Nah, ini dia nih pintarnya daripada MCU ini, walaupun sutradaranya mempunyai visi masing-masing, tapi tetap dijaga, tetap on track dalam arti. Nah, tadi Mas Movie Break sempat ngomongin soal The Last Favorite tuh ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ini ya tadi itu, film yang paling tidak favorit atau paling tidak disuka dari fase ini, kan tadi Mas Movie Break bilang Iron Man 3. Kenapa? Tentu udah tahu alasannya, karena villainnya itu menurut saya tuh fail banget itu villainnya. Kita udah di hype itu dari trailernya, wah Mandarin muncul diperan oleh Ben Kingsley gitu. Kita udah nonton serius panjang jalan, mendekati menuju akhir udah ketahuan kalau ternyata bukan Mandarin gitu. Jadi tuh benar-benar fail sih itu, karena trailernya juga orang juga udah suka gitu, ternyata bukan dia gitu. Dan untungnya akhirnya Marvel menyadari itu, sehingga akhirnya ditunjukkan Mandarinnya aslinya akhirnya. Nah, kalau gitu Mas Movie Break ini bicara sebagai seorang penggemar komik, apa enggak? Untuk komik beberapa baca, tapi memang nggak, untungnya ada filmnya, jadi akhirnya didukung juga nonton filmnya sambil ngecek di komiknya gitu sih. Nggak, maksud saya ini Mas kecewa terhadap Mandarin versi Ben Kingsley itu karena waktu itu Mas mengharapkan seperti yang ada di komik, apa pure sebagai penonton aja? Karena dari komik sih, memang sebelumnya udah pernah lihat soal Ten Rings-nya itu, makanya gahar ya, udah keren gitu, punya kekuatan, ditambah udah di teaser dari Phase 1, dari Iron Man, udah muncul tuh. Akhirnya ada terakhir lah penutup ini pas juga Iron Man 3. Dan si Jon Favreau tuh memang sudah bilang, kenapa Mandarin nggak tunjukin tuh sampai Iron Man 1-2? Wah, kita siapin tuh buat yang ketiga. Ternyata si visi tandangannya saudaranya ini nggak sesuai sama si Jon Favreau. Ya kira ditunjukkan Mandarinnya fail banget sih itu. Padahal secara karakterisasi dari awal itu, cara bermain si Ben Kingsley itu benar-benar sangar ya. Apalagi dengan kostum, dalam arti istilahnya jubahnya, dengan dandannya, istilahnya dengan jenggotnya, istilahnya itu benar-benar wibawanya, kita ngomong nih, wibawanya dia pas waktu benar-benar dia berperan sebagai dia. Nah, itu benar-benar kita percaya seperti itu sih. Oke. Jadi karena itu ya. Tapi jadi mulai senang pas muncul one shot itu, yang pas si Ben Kingsley di penjara tuh, kan ada one shotnya di penjara, didatengin sama orang-orang. Orang-orang Ten Rings. Lu ngaku-ngaku sebagai bos gue, lu katanya. Betul. Saya sih berharap tuh nanti tuh dimunculin lagi tuh karakter si Ben Kingsley tuh. Saya mau tahu nasibnya gimana tuh. Kalau dari Mas Dian gimana, Mas Dian? Film yang paling tidak difavoritin apa nih? Saya sama sih, Iron Man 3 gitu. Bahkan kalau boleh saya nyinggung, kita head to headin aja lah sama si Thor The Dark World gitu. Karena Thor The Dark World ini kan sering disebut-sebut sebagai 2 film terburuknya MCU gitu. Kayak saya singgung tadi gitu. Tapi saya pribadi
masih bisa lebih menikmati Thor The Dark World dibandingkan dengan Iron Man 3 gitu, yang dari segi cerita saya bilang failed banget gitu. Karena twist yang dihadirkan itu nggak sukses dan bikin kecewa penonton. Yang bahkan mungkin kalau kita berkaca dari segi penonton aja gitu, yang kita nggak mengulik lebih jauh tentang karakter Mandarin, karakter Adrit Killian ini tidak dibangun dengan baik untuk menjadi twist villain utama di film ini gitu. Jadi menurut saya itu tidak menarik dan rasanya Iron Man 3 ini tidak terlalu penting gitu. Maksudnya dibandingkan Thor The Dark World ya, saya head-to-headin mereka lagi. Misalnya Iron Man 3 ini nggak ada pun kayaknya nggak masalah gitu. Mungkin kan di sini cuma memperkuat relasi hubungan antara Tony Stark sama si Pepper Potts gitu. Itu doang kayaknya tujuan dari film ini gitu. Tapi secara keutuhan untuk universe sendiri itu dampaknya nggak terlalu kuat, dan juga untuk karakter Tony Stark sendiri juga nggak terlalu berdampak signifikan gitu Iron Man 3 ini. Jadi maksudnya misalnya film ini nggak ada atau ditulis dengan cerita yang berbeda juga nggak terlalu masalah gitu. Mungkin agak sedikit berbeda dengan Thor The Dark World ya, saya masih cukup bisa menikmati gitu karena kita bisa melihat sisi lain dari Asgard di film ini gitu. Dan juga kemudian peran dari Natalie Portman di sini selaku Jane Foster cukup besar di situ untuk pertama kalinya dia ke Asgard. Terus juga di sini kita bisa melihat sisi lain dari Loki gitu kan, pertumbuhan karakternya semakin matang di film ini, yang bahkan dia membantu gitu dalam misinya Thor gitu. Dia punya itu yang saya suka tuh di situ, yang dia punya itu apa, kunci itu keluar dari Asgard dia yang tahu doang, dan dia memegang peranan penting di situ. Terus juga endingnya kan ada twist ketika dia ternyata menyamar jadi Odin gitu. Jadi maksudnya meskipun Thor The Dark World ini bisa dibilang juga bukan film yang bagus, tapi cukup banyak hal-hal penting gitu di film ini. Jadi saya masih cukup bisa menikmati lah dibandingkan dengan Iron Man 3 yang saya bilang nggak penting-penting amat gitu. Mungkin di situ kan melahirkan karakter anak kecil itu tuh si Harley itu, tapi kan sampai sekarang kita nggak tahu jadi apa. Meskipun di pemakamannya Tony Stark ya di Endgame itu dia diperlihatkan lagi sih. Jadi ya mungkin cuma momen istimewanya di Iron Man 3 yang kata dia si Tony Stark itu ngancurin satu-satu armornya itu yang dijadiin kembang api. Itu doang kata saya. Itu apa adegan yang memorable, tapi itu nggak perlu banget ya masa ngancurin semua ya. Iya betul. Mungkin nah justru itu nih, mungkin kata si Mas Movie Break ini bahwa ya tadi itu mungkin karakter-karakter kecil kayak gitu tuh ya siapa tahu nih nanti satu saat ini kita balikin nih istilahnya seperti itu kali, mungkin aja tiba-tiba dia menjadi the next Iron Man, kita kan nggak tahu nih apakah anaknya apa dia nih atau ada karakter lain nih seperti itu ya. Nah memang benar sih dalam arti, atau mungkin yang Iron Man 3 itu mungkin mau cuman memperlihatkan post traumanya daripada si Robert Downey ini ya, si Tony Stark waktu habis itu. Jadi ini kejadiannya dia ini ada satu trauma nih yang membuat dia itu lebih istilahnya lebih rapuh, ada kerapuhan seperti itu sih. Oke, menarik. Nah, tadi udah fase 1, fase 2 nih. Dengan habisnya fase 2, ternyata bukan akhir segalanya. Namun malah mengukuhkan bahwa MCU memang dibuat dan ditata dengan pemikiran dan rencana yang baik nih. Terus habis itu fase 3 dibuat semakin menggila dan melebarkan universe yang ada. Oke, ini ada beberapa film dari fase ketiga. Yang pertama, dibuka dengan Captain America Civil War. Terus Doctor Strange, Guardian of the Galaxy Volume 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers Infinity War, terus ada Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel, Avenger Endgame, dan terakhir itu Spider-Man Far From Home. Nah, kalau pandangan daripada Mas Dian terhadap fase 3 ini gimana, Mas? Ya, ini bisa dibilang sebuah puncak kesuksesan Marvel Studios, bisa dibilang dipetik di fase 3 ini ya. Apa yang mereka bangun dari awal, dari tahun 2008 dengan Iron Man dan Hulk, berlanjut kemudian di fase 2 mungkin agak sedikit turun gitu. Bahkan Avengers Age of Ultron sendiri kan disebut film terburuk gitu dari 4 saga Avengers gitu. Terus juga di fase 3 ini bisa dibilang yaitu mereka berhasil memetik sukses dari apa yang telah mereka bangun gitu dari awal gitu, jatuh bangunnya mereka dengan dibuka dengan cukup
epic gitu dengan Captain America Civil War yang luar biasa banget eventnya di komik, yang bahkan cukup bisa direpresentasikan dengan baik di skala film tuh seperti apa gitu. Dan di fase 3 ini melahirkan banyak karakter baru yang juga cukup krusial gitu. Yang bahkan di fase 3 ini Marvel Studios memperluas lagi ekspansinya, yaitu yang cukup penting adalah ke dunia magic gitu, dunia sihir. Pertama kalinya itu kan bisa dibilang di fase ini gitu dengan kehadiran Doctor Strange. Terus juga yang cukup krusial adalah pengenalan negeri Wakanda di film Black Panther. Jadi itu bisa dibilang kan cukup krusial banget. Dan juga di sini satu momen besar bagi Marvel Studios adalah berhasil meminjam karakter Spider-Man dari Sony. Karena kan Spider-Man ini bisa dibilang karakter terbesarnya Marvel yang paling banyak penggemarnya di seluruh dunia. Jadi celebrate banget lah di fase 3 ini, ditutup dengan manis banget dengan Avengers Infinity War dan Avengers Endgame. Mungkin bisa kita kulik lebih dalam lagi habis ini, tapi itu benar-benar Endgame itu satu dunia ya, benar-benar kayaknya merayakan banget itu dalam 1 bulan penayangan, mungkin 2 pekan pertama terutama, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berselancar di internet, semua ngomongin Avengers Endgame, dan itu rasanya hampir tidak pernah ada gitu sebuah film yang se-hype itu, sesukses itu, meskipun waktu itu di tahun 2009 Avatar ya secara pendapatan cukup tinggi, tapi tidak se-hype itu. Tapi secara hype itu yang di mana-mana nobar, yang di mana-mana, yang bahkan bioskop sampai buka jam 5 subuh itu cuma karena Avengers Endgame gitu. Itu kan fenomenal banget gitu. Jadi itu puncak karir Marvel Studios tuh di sini gitu, di fase 3 MCU gitu. Dan itu kan nggak cuma sebuah hasil yang instan, tapi mereka udah ngebangun itu dari 11 tahun yang lalu gitu. Pelan-pelan, one by one, udah diperhitungkan gimana ininya apa namanya, mereka bisa memetik kesuksesan itu di tahun itu. Mereka sudah memperhitungkan hal itu gitu di puncaknya di Avengers Endgame, dan fase 3 itu bisa dibilang sangat-sangat luar biasa buat saya. Oke. Waktu itu sempat yang jam 5 nggak, Mas? Oh enggak. Saya siang sih, tapi yang jelas hari pertama. Hari pertama tetap ya. Iya. Nah, waktu itu saya juga hari pertama sebenarnya penasaran, pengen ngerasain istilahnya gimana sih rasanya kucuk-kucuk subuh-subuh ke sana istilahnya ngerasain nih. Kalau sekarang kita kalau saya pribadi midnight udah pernah. Waktu itu zamannya Old and News yang waktu zaman dulu lah, karena waktu dulu kan ada tuh nonton 2 film dari sebelum New Year sampai jam 3 baru pulang. Zaman dulu tuh Old and News 2 film. Tapi saya mau awalnya itu pengen ngerasain nih jam 5 gimana sih rasanya. Tapi kayaknya lebih baik tidur sih. Oke, kalau Mas Movie Break gimana, Mas? Dari pandangan terhadap fase 3 ini, Mas? Kalau untuk pandangan fase 3 nih ya, untuk MCU ini menurut saya tuh ini phase paling berhasil sih dari 1-2 ini, kayak lebih ke kombinasi dari keduanya itu, dan konklusi untuk semua yang dibangun dari MCU dari yang pertama kali sampai terakhir itu semua dibahas di phase 3 kan. Film-filmnya bagus-bagus juga kan, kalau buat phase 3 ini, dan pengenalan karakter baru seperti Black Panther itu, meskipun orang nggak familiar, mungkin MCU tahu ya kalau misalnya Black Panther ini mungkin kurang familiar, jadi dia tunjukin perkenalannya di Civil War. Baru selalu dilihat responnya orang-orang, wah ini keren nih superhero-nya, responnya positif. Baru kan dibuat filmnya Black Panther itu, meskipun gapnya memang agak beda 1 tahun kan ya, tapi meskipun storyline-nya tuh berdekatan antara Civil War sama Black Panther itu, tapi itu dilakukan sama MCU kan mungkin karena mereka lihat dulu nih pengenalan karakternya berhasil atau enggak nih, dan ternyata berhasil. Terus habis itu digabung sama si Dr. Strange juga tentang ilmu sihir, dan Dr. Strange itu juga mengenalkan kita sama sebenarnya Dr. Strange ini ekspansi sih, bukan soal phase 4, phase 5 atau kedepan, tapi Dr. Strange ini mengembangkan multiverse kalau menurut saya, pengenalan perdana dari multiverse. Jadi ini meluaskan kemungkinan MCU ini bisa kolaborasi sama studio mana aja gitu loh. Jadi bahkan dia bisa ngaitin akhirnya bawa Spider-Man gitu. Jadi itu menurut saya tuh paling penting sih di Doctor Strange itu, karena pengenalannya karakter barunya itu, terus teori multiverse-nya itu dapat banget sih memang. Dan terakhir ditutup konfliknya dari Civil War, pecahnya
Avengers langsung dikaitkan dengan Infinity War itu koneksinya bagus sih, maksudnya. Dan kita pertama kali tunjukkan bagaimana kalau superhero yang kita dukung itu kalah gitu akhirnya di Avengers Infinity War kan. Dan akhirnya ada film dibuat lagi Endgame itu. Jadi menurut saya ini Phase 3 ini berhasil karena ya itu pengembangan dari Phase 1, Phase 2-nya itu investasi mereka itu berhasil, development karakternya, dan akhirnya konklusinya di Phase 3 ini dimulai dari Civil War itu. Oke. Ini menarik nih. Nah, tadi kita udah ngomongin Phase 1 until Phase 3. Ada karakter favorit nggak dari MCU ini? Kita mulai dari Mas Movie Break, gimana Mas? Ini untuk Phase 1? Keseluruhan, dari 1 sampai 3. Oke, ini milih satu atau boleh milih lebih nih? Satu nih. 3 deh, 3 favorit. Oke. Yang pertama itu Iron Man, yang kedua itu Black Panther karena memang pengenalannya bagus, dan soal Wakanda itu kita tahu vibranium dari mana itu semua lebih dijelaskan lebih detail di film itu. Terus ternyata wah sama canggihnya juga sama Iron Man ini. Jadi saya milih Black Panther. Terus yang ketiga itu Doctor Strange karena pengenalan filmnya juga bagus, dan terus pengenalan soal multiverse itu makanya saya milih Doctor Strange. Kalau Iron Man kenapa nih? Apa karena dia di awal jadi istilahnya udah berkesan banget, atau ada hal lain? Kalau Iron Man karena memang sebelumnya udah pernah baca komiknya sekilas gitu, dan memang superhero ini, maksudnya kita tahunya kalau kayak X-Men gitu, dia kan kekuatannya emang dari dia sendiri gitu loh. Dia enggak. Sementara kalau Iron Man dia buat dari armornya gitu, dia bisa imbangin terus hero-hero lain yang punya kekuatan gitu. Jadi suka di situ sih, dan keren ya memang kan di tahun segitu film superhero tapi robot gitu. Nah, terus ditambah juga dia sebagai pembuka gitu. Itu aja sih kalau mungkin untuk Iron Man. Oke. Kalau satu karakter yang paling nggak suka apa? Satu? Apa banyak nih? Kalau karakter yang paling nggak suka itu sebenarnya atau kurang suka lah kita ngomong. Suka ya. Mungkin secara karakter Guardians of the Galaxy sih sebenarnya. Untuk karakternya aja. Tapi kalau film suka sebenarnya kalau Guardians of the Galaxy. Cuma untuk karakter di dalamnya itu saya kurang suka. Kenapa? Karena kalau menurut saya itu jujur sebenarnya untuk seluruh karakter Avengers nggak penting sih menurut saya. Cuma karena filmnya berkaitan dengan Thanos, terus habis itu Infinity Stones originnya dari mana. Nah itu makanya film Guardians of the Galaxy ini menurut saya juga harus ditonton. Tapi untuk kelebihan karakternya, kalau menurut saya cuma karena kocak aja gitu. Tapi kalau ditanya penting atau enggak untuk misalnya dalam bertarung atau di film, anggap aja kalau di Avengers Endgame gitu, kalau menurut saya kurang penting gitu. Terutama sih setelah saya lihat Infinity War tuh, saya lihat si Quill mukulin Thanos sudah kesal sendiri tuh. Tapi seenggaknya kita berterima kasih karena Quill mukul si Thanos, kita dapat Avengers Endgame akhirnya. Dan akhirnya dapat multiverse juga ya. Akhirnya dapat ya. Gara-gara dia juga sih sebenarnya. Kalau enggak kan udah menang, udah nggak bakal bolak-balik ke mengacaukan universe lain ya. Nah, kalau Mas Dian gimana Mas? Karakter favoritnya apa nih? Top 3 ya, karakter favorit. Kalau saya mungkin nomor 3 saya pilih si Scarjo ya, si Black Widow gitu. Kenapa? Karena ya bisa dibilang jadi ikon baru hero wanita gitu. Sukses banget gitu digambarkan oleh Marvel Studios ini gitu. Sebelum adanya Black Widow ini kan perempuan ngefans sama superhero yang satu genre mereka pasti Wonder Woman, mereka cuma kenal itu doang, mungkin mentok-mentok Supergirl. Tapi setelah ada Black Widow ini, dengan tidak memiliki kekuatan super, siapa yang nggak mengenal Black Widow gitu? Apalagi diperankan oleh si Scarlett Johansson yang pada akhirnya menjadi salah satu aktris terbaik Hollywood sampai saat ini gitu, karena perannya di Marvel Studios ini sebagai Black Widow. Terus yang nomor 2 saya suka Doctor Strange, penggambaran karakternya kuat banget menurut saya, dan juga cerita originsnya juga disampaikan dengan baik gitu, bagaimana seorang
Dr. Stephen Strange ini menjadi seorang penyihir itu di build up dan di development banget, karakternya di develop dengan baik banget gitu. Dan apalagi diperankan sama Benedict Cumberbatch juga, dia kayak setelah melihat dia di Sherlock gitu, terus kayak dia benar-benar terlahir untuk jadi Doctor Strange gitu menurut saya gitu. Dan juga kalau saya karakter terfavorit Captain America sih. Dari pertama itu mungkin saya cukup ngefansnya sama Captain gitu. Jadi kalau dulu suka dipecah belah tim Iron Man atau tim Captain, saya tim Captain gitu. Saya suka banget sih bagaimana seorang si Chris Evans ini memerankan sosok pemimpin yang benar-benar wibawa banget gitu, dan semua orang bisa cinta gitu. Seperti halnya kita nonton kayak ada sosok Captain America beneran di negara kita gitu. Kalau di dunia MCU itu kan mereka pada cinta gitu sama Captain America, dan kita sebagai penonton itu kayak bisa merasakan gitu sosok kepahlawanan dia itu, kita bisa benar-benar cinta lah gitu sama perannya dia di situ. Dan kalau saya pribadi bahkan di ending Endgame itu kan kita kehilangan 3 ya bisa dibilang ya, si Black Widow, si Iron Man, si Tony Stark, sama si ini Captain America gitu, yang pada akhirnya bisa dibilang pensiun lah gitu. Dan yang jadi perbincangan orang kan lebih banyak ke meninggalnya Iron Man gitu, Tony Stark. Tapi kalau saya pribadi justru lebih merasa sedih dengan si Captain America ini yang memutuskan pensiun, dan dia balik ke masa lalu, tahu-tahu balik-balik udah dalam kondisi menua gitu. Dan itu momen yang bikin sedih sih, karena bisa dibilang segala perjuangan dia kayak udah selesai aja gitu. Udah biarin gue hidup bahagia, dan ini perisainya lu lanjutin Captain America, yang pada akhirnya kita tahu diteruskan installmentnya ini di The Falcon and Winter Soldier gitu. Jadi itu 3 karakter favorit saya sih, Black Widow, Doctor Strange, sama Captain America. Oke. Black Widow juga kita lihat nih dari perkembangan itu, dari Iron Man 2 sampai sekarang juga awalnya itu cuman tanda kutip sebagai pemanis, dalam arti bahkan istilahnya ya sebagai pemanis aja, tapi ternyata itu perlahan-lahan itu diubah istilahnya menjadi seseorang yang benar-benar kita hargai, bukan hanya sebagai pemanis saja, sebagai istilah ini cewek seksi, ini bukan sebagai itu diperlakukannya, tapi diperlakukan dengan baik. Nah, ini sih bagusnya sih. Saya setuju. Oke. Kalau yang karakter yang tidak disuka atau less favorit lah, yang kurang difavoritkan? Mungkin Captain Marvel kali. Sebenarnya sih nggak ada ya kalau sebenarnya, tapi kalau disuruh milih satu di antara sekian banyak, mungkin yang paling terlintas Captain Marvel gitu, karena filmnya sendiri yang saya nggak menikmati gitu, dalam artian penggambaran dan penulisan untuk development karakter Captain Marvel ini belum sukses menurut saya, dan masih sedikit menyanyiakan talenta dari Brie Larson yang luar biasa gitu, yang bahkan bisa dibilang kan yang cukup banyak di hate sampai sekarang itu Captain Marvel gitu, karena filmnya sendiri yang kayak ya ceritanya kurang banget, dan kayak cuma dipaksakan ada gitu sebagai jembatan untuk pengenalan karakter Captain Marvel ini yang punya peran di Endgame gitu. Nah, kalau saya sih sebenarnya nggak masalah gitu dengan Captain Marvel sendiri, dengan yang sudah diceritakan di film maupun di komik dan juga animasi sebelumnya gitu kan. Ini kan karakter sudah lama, dan tapi ya itulah, mungkin kalau disuruh milih satu yang saya rasa masih agak kurang, Captain Marvel masih butuh kesempatan untuk develop, dan juga inilah maksudnya membayar apa yang publik bisa dibilang dapatkan di film pertama ini harus dibayar lunas di film kedua gitu. Bagaimana harus ada pembuktian dari Marvel Studios membuat Captain Marvel ini benar-benar bisa dicinta gitu. Oke, menarik nih. Oke, tadi kan kita udah panjang lebar nih ngomong fase 1, 2, dan 3. Ternyata Marvel kemarin itu udah mengumumkan fase 4 dan bocoran mengenai fase 5 yang katanya itu akan diangkat Fantastic Four, X-Men, dan Blade ya. Nah, di fase 4 ini kan udah mulai nih dengan serial WandaVision, terus habis itu The Falcon and the Winter Soldier, habis itu Loki, dan nanti bulan depan itu ada Black Widow, yang padahal itu harusnya itu Black Widow sebagai pembuka fase keempat nih, tapi ternyata dirubah nih. Terus habis itu kan nanti kan ada beberapa film yang bisa kita sebutin, Eternal, Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, terus habis itu Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor, Love and Thunder, terus ada Black Panther, Wakanda Forever, The Marvel, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, terus Guardian of Galaxy 3 kemungkinan nih ya. Nah, itu pun ya kita semoga sih itu benar-benar terrealisasi, nggak ada
nggak ada sesuatu hambatan lagi di mana bisa berjalan sesuai dengan jadwal ataupun sesuai dengan rencana mereka. Nah, dari Mas Movie Break sebenarnya itu udah bosan belum sih nonton Marvel ini, MCU? Untuk bosan sendiri sih enggak, cuma memang benar kata Mas Dian, merasa kehilangan iya, karena begitu si Iron Man, terus Black Widow, terus Captain America nggak ada tuh, memang Avenger tuh berasa kayak kurang banget sih, meskipun yang lain-lainnya masih ada gitu. Tapi kalau misalnya dibilang bosan sih enggak, justru lebih exciting, lebih excited sih, karena Marvel ini lebih berani ngupas materi-materi yang ada di komik gitu. Jadi menurut saya sih lebih menarik sih, cuma memang hype-nya sedikit berkurang karena 3 karakter ikoniknya itu udah nggak ada. Gitu. Oke. Apalagi sekarang kostumnya udah mulai dimirip-miripin sama komik ya, udah pasti ya. Akurat ya. Kalau saya pribadi justru kebalikan dari Movie Break nih. Saya pribadi justru memang merasa sudah saatnya mempensiunkan bagaimanapun caranya istilahnya karakter-karakter lama. Dalam arti, oke, kalau muncul sebagai cameo doang, for example, tiba-tiba si Tony Stark dari universe lain ada, tapi istilahnya nggak usah dikasih spotlight terlalu banyak, dalam arti hanya sebagai datang sebagai mentor atau sebagai apa, cuman cameo aja, atau Steve Rogers ternyata tua lagi di bulan gitu, sama si Samuel L. Jackson sama si lagi minum lagi santai-santai berjemur. Nah, maksud saya atau Black Widow ya tadi itu cuma istilahnya ternyata itu ada universe lain ketemu, habis itu cuma buat istilahnya buat menyampaikan sesuatu aja, dan menurut saya justru saya lebih suka kalau melemparkan karakter-karakter baru nih, karena masih banyak nih, dan saya berharap ini karakter-karakter baru ini bisa melebihi atau setidaknya lah sejajar lah, atau saya kalaupun mau dibawa jangan terlalu bawah misalnya dari karakter-karakter lama. Nah, kalau dari Mas Dian gimana Mas Dian? Lebih ingin karakter lama dimunculin lagi atau kasih spotlight ke karakter baru? Kalau saya setuju sama Mas Tiawan nih. Lebih baik mungkin kalau kata saya sih ketika mereka sudah di fase puncak, itulah saat mereka berhenti. Jadi mereka itu dikenang ketika ada di puncak gitu. Ketimbang dipaksakan untuk terus ada, tapi pada akhirnya penonton dan juga fans itu sudah mulai bosan dengan karakter ini. Jadi pada akhirnya mereka dikenang tidak sebagai seorang hero yang ada di top form gitu. Jadi kayak misalnya Captain America, Iron Man, Black Widow ini kan jadi legend bisa dibilang di Marvel ini. Dengan mereka berhenti di saat sedang ada di puncak gitu. Dan saya lebih memilih jalan tersebut sih untuk mengasih spotlight kepada karakter-karakter baru yang mungkin masih belum dikenal gitu. Dan hal ini kan yang memang sudah menjadi visinya Marvel Studios ya di fase 4 ini, kayaknya udah mulai dikasih tongkat estafetnya gitu, yang bahkan kita nggak nyangka mungkin tadinya seorang Sam Wilson bisa jadi Captain America, terus juga nanti Hawkeye nanti akan melahirkan Kate Bishop, terus juga Hulk ada She-Hulk gitu. Jadi banyak penerusnya yang bahkan nanti Thor juga kemungkinan bakal diteruskan sama Lady Thor ya, The Mighty Thor itu si Jane Foster. Jadi ada suatu dimensi baru kita melihat yang lebih fresh gitu ketimbang sebelumnya. Jadi ketika udah di puncak, udah saatnya hero-hero baru ini diberi kesempatan gitu, yang bahkan masih cukup asing di seri animasi ataupun film di komiknya gitu ya. Jadi suatu hal yang fresh lah, dan tapi mudah-mudahan sih bisa menandingi kesuksesan generasi sebelumnya ya, karena cukup berat juga beban mereka itu. Nah, kalau dari Mas Movie Break, menurut Mas kan ini kan kita kan akan kemunculan karakter baru nih, seperti tadi itu Shang-Chi, Eternal, terus nanti ada istilahnya Miss Marvel ya, terus mungkin ada Fantastic Four. Kalau menurut Mas ini perlu nggak mereka itu dikasih trilogi? Istilahnya seperti yang dahulu-dahulu kan kita tahu nih, Thor dapat, Captain America dapat, Iron Man dapat. Misalnya, apakah wajib memberikan tiap karakter baru itu trilogi lagi atau gimana? Mungkin kalau misalnya dibuat trilogi terbaru sih enggak, cuma ya gitu benar sebelumnya kata Mas Dian ya, kalau misalnya harapannya karakter-karakter baru ini bisa sesukses
sebelumnya gitu. Nah, mungkin pengenalannya jangan langsung kayak hero-hero sebelumnya tuh yang dari nol langsung gitu. Tapi saya suka transisinya dari seperti Captain America gitu ya, karena dia dari Endgame gitu, dia si Captain America, Steve Rogers pensiun, dia kasih ke Sam Wilson. Nah, harapannya sih transisinya untuk hero-hero baru penerus-penerus seperti Hulk atau She-Hulk atau Kate Bishop atau ntar Jane Foster di film Thor tuh bisa se-fluid itu transisinya gitu. Jadi nggak serta-merta kayak alur cerita di filmnya bla 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 tiba-tiba langsung kuat kayak gitu. Semoga bisa ini sih apa namanya diterima gitu loh kalau kayak si Sam Wilson itu jadi Captain America penerusnya si Steve Rogers gitu sih. Tapi kalau misalnya dibuat trilogi atau enggak itu mungkin enggak. Tapi kalau misalnya dibuat seri seperti Falcon and the Winter Soldier tuh saya setuju sih kalau misalnya dibuat ke series. Nah, berkaitan dengan pertanyaan saya berikutnya sih sebenarnya sih. Nah, saya nanya ke Mas Dian nih, Mas Dian. Mas Dian lebih memilih film atau miniseri bila dalam berfokus dalam karakter baru nih, satu karakter baru nih. Kan kita tahu nih, kita nggak tahu nih apakah kayak The Falcon and the Winter Soldier, apakah WandaVision dan misalnya Hawkeye ini bakalan jadi miniseri habis itu habis atau cuman beneran ada season 1 season 2 nih, kita anggap miniseri lah, kalau saya anggap itu miniseri. Nah, kalau Mas Dian itu lebih prefer diangkat ke film layar lebar atau dikasih ke miniseri kalau fokusnya untuk karakter baru? Kalau untuk pengembangan karakter aja mungkin saya lebih prefer ke miniseri gitu, karena pada akhirnya Disney Plus itu sukses besar ya. Kita bisa melihat sendiri gimana hype-nya itu WandaVision dan Falcon Winter Soldier dari pekan itu luar biasa gitu. Setiap habis tayang itu sosial media gila-gilaan ngebahas itu. Jadi maksudnya hype-nya itu nggak hilang meskipun di transform gitu formatnya dari film teater ke miniseries yang tayang per episode gitu. Jadi maksudnya Marvel Studios sendiri tidak kehilangan hype itu. Jadi mungkin yang untuk seri-seriesnya sendiri bisa dibuat untuk cerita-cerita yang lebih mengembangkan karakter gitu. Seperti halnya WandaVision, si Wanda yang bertransform menjadi Scarlet Witch, terus Falcon Winter Soldier, lahirnya John Walker di situ, terus peran lebihnya Sharon Carter yang mungkin nggak akan bisa mendapat spotlight lebih di sebuah film. Mungkin film itu nanti bisa lebih ke event-event besar gitu. Kayak misalnya nanti di Doctor Strange Multiverse of Madness nanti kan pasti eventnya cukup besar gitu. Terus Spider-Man No Way Home of course gitu, karakter besar, eventnya besar, dan juga nanti Thor Love and Thunder. Jadi maksudnya untuk lebih cerita-cerita yang eventnya besar dan krusial mungkin bisa lebih ngambil spotlight di film. Tapi untuk yang lebih ke sekedar pengembangan karakter dan juga pengenalan kayak Miss Marvel, She-Hulk dan lain-lain mungkin bisa mengambil tempat di ini mini series di Disney Plus. Kalau saya dengar dari pendapat Mas Dian, apakah maksudnya ini saya tanya ke Mas Movie Break nih, apakah serial itu gunanya itu sebagai pengenalan atau lebih sebagai bridging? Untuk seri sendiri, menurut saya sih keduanya sih dia. Kayak pengenalan karakter juga iya, penyeberang untuk dari film ke film juga iya gitu loh. Tapi memang ada kelemahannya sih memang karena kalau misalnya dihadirkan seri daripada di film karena nggak semua mungkin kan ya apa namanya bisa mengikuti dari seri-seri itu. Ada juga mungkin yang nggak update itu kan, jadi lebih tahu dari ini film baru nih keluar ya. Kalau bioskop kan orang bisa lebih tahu kan ya, lebih update juga, lebih hype-nya juga lebih besar daripada seri. Sementara kalau seri ya mungkin penonton setianya Marvel mungkin yang udah tahu, udah nonton dan ngikutin, baru dia kayak wah ada seri baru nih gitu, kita bisa nonton gitu. Tapi mungkin dari kalau misalnya ditanya lebih fokus ke pengenalan karakter atau penyeberang, lebih setuju ke ini sih, lebih setuju ke pengenalan karakter aja gitu daripada si penyambung film ke film. Karena kalau misalnya nggak nonton takutnya di film ini dia nggak ngerti gitu. Sementara kalau misalnya karakter, oke, misalnya orang nggak nonton, dia bisa searching tuh karakter ini tuh apa gitu. Kalau misalnya dirumorkan film karakter ini akan muncul di film ini, dia bisa browsing terlebih dahulu gitu. Jadi dia cuma bisa sekilas dia udah ngerti. Sementara kalau misalnya penyambung ada koneksinya itu agak repot sih gitu. Dan mungkin
menurut saya strategi pemasarannya Marvel ini mungkin lebih ke eh, pengenalan karakter aja mungkin sih kalau sejauh ini gitu. Tapi untuk proyek kedepannya mungkin lebih diutamakan dari pengenalan karakter itu sih. Oke, oke, oke. Ini jadi menarik nih karena kedua hal ini baik itu film ataupun serial ini masih terbukti nih Marvel masih bisa mempertahankan secara kualitas ya, baik itu dari Ya, segala segi betul. dari cerita maupun dari istilahnya CGI ataupun pengkarakteran dan lain-lain sih. Oke. Nah, ini sebelum penutup nih, apakah kalian masih mau menantikan sampai fase 5 gak? Kalau Mas Dian gimana Mas Dian? Of course, pasti. Bagaimanapun juga saya bilang ketika Avengers Endgame itu sukses luar biasa besarnya gitu, itu bukan akhir gitu, tapi justru ini menjadi challenge baru bagi Marvel Studios dan juga bagi fans itu sendiri. Bagaimana mereka itu bisa mempertahankan ininya apa namanya antusiasmenya terhadap proyek-proyek Marvel ke depannya dan pada akhirnya itu tetap sukses gitu. Marvel Studios itu marketingnya luar biasa banget sih kata saya. Bahkan ketika kemarin teaser fase 4 itu dirilis tuh hebohnya luar biasa gitu. Yang video berdurasi cuma sekitar berapa menit gitu, kurang dari 5 menit yang dikasih judul-judul itu aja wah banget gitu rasanya. Jadi kita nggak akan kehilangan magical moment dari tiap karakter baru yang dihadirkan gitu. Karena kayaknya masih banyak hal-hal yang bisa dieksplor lagi oleh Marvel Studios dan juga Disney itu sendiri terhadap karakter-karakter baru yang muncul dan juga mungkin bakal mengambil spotlight lebih kan. Apalagi kan kemungkinan ini kita mulai kelihatan bakal dibangun Young Avengers gitu kan. Jadi banyak hal baru lah yang kita bakal lebih banyak ngegali lagi ke depannya. Nggak, jadi suksesnya Avengers Endgame bukan akhir, tapi menurut saya bakal membuka lebih luas lagi. Dan saya tetap antusias untuk itu. Nah, kalau dari movie Break Universe gimana? Apakah akan masih mengharapkan menonton sampai fase 5 bahkan selanjutnya atau ya enough is enough? Masih sih kalau untuk Phase 5, menurut saya Phase 5 masih lanjut sih. Karena memang ya pengenalan karakternya baru-baru ini, terus dia lebih fokus ke komik kan ya, sekarang lebih mengambil materi-materi dari komik, materi-materi yang baru, ditambah sudah hype-nya dari Endgame, jadi mungkin tetap saya tonton sampai ke Phase 5 gitu kan, terutama yaitu apa namanya, banyak karakter baru yang terbagi kenalkan, tapi tanpa melupakan karakter-karakter di phase sebelumnya gitu. Jadi lebih kelanjutannya lebih smooth gitu loh. Jadi karakter-karakter yang di phase sebelumnya pamit diperkenalkan karakter-karakter barunya secara perlahan gitu sih. Dan memang kalau dilihat dari susunan di phase 4 sendiri ini, untuk saya yakin untuk phase ke depannya itu tetap berjalan seperti ini. Jadi ada banyak series untuk pengenalan karakter-karakter baru gitu, terus habis itu digandeng untuk di film selanjutnya gitu. Tapi tetap koneksinya dari phase sebelumnya itu tetap nggak hilang gitu loh. Jadi mungkin tetap ada beberapa karakter yang akan disinggung di karakter-karakter lama di film-film yang akan datang. Oke, oke. Jadi ini kita penggemar film superhero yang tidak mau ada kupu-kupuan, tetap pasti akan menantikan sesuatu yang baru nih. Karena kita tahu Marvel itu gudang karakter masih banyak lah, dan kita Iya, mengharapkan itu betul. lebih digali lagi, dimunculkan kejutan-kejutan lain. Mungkin aja judulnya, misalkan judulnya Shang-Chi atau itu muncul tuh salah satu karakter superhero yang sebagai cameo doang untuk teaser buat kita nih, atau Ya, betul. di film-film lain, karena ya seperti biasanya mereka itu suka merahasiakan dan tiba-tiba muncul aja tuh dengan Easter egg mereka. Oke, oke. Ini terima kasih banget nih untuk Movie Break Universe dan WV Corner karena kita udah ngobrol panjang lebar nih mengenai apa MCU dari fase pertama sampai fase ketiga dan harapan kita dari 4 sampai 5 itu sudah kita bicarakan nih. Nah, untuk dari Movie Break Universe konten-kontennya kita bisa lihat di mana nih, dari misalnya YouTube atau IG atau apa? Oh, terima kasih buat kesempatan promosi channel ya. Mungkin buat kalian tertarik bisa lihat channel YouTube saya di Movie Break Universe. Untuk Instagram juga ada dengan nama yang sama, Movie Break Universe. Dan saya juga baru buka TikTok itu yang memang bahas, untuk TikTok sendiri itu lebih membahas detail-detail dan easter egg dalam film gitu. Jadi untuk
channel YouTube itu untuk membahas trailer atau film-film yang akan datang, itu nggak hanya Marvel tapi film-film lainnya juga ada gitu. Tapi untuk Instagram mungkin lebih sekedar sharing-sharing berita atau update film-film yang akan datang. Untuk yang TikTok, kalian bisa lihat untuk Easter egg atau detail-detail menarik di tiap-tiap film yang udah pernah dirilis sebelumnya. Oke, mantap nih. Dari TikTok, YouTube, ataupun IG. Mantap. Nah, tapi TikToknya bukan yang joget-joget ya. Tentang bahasan film tetap. Oke. Nah, kalau dari Mas Dian gimana, Mas Dian? Ya, bisa di-follow dan juga di-subscribe untuk Instagram di @wvcorner ya, untuk daily news tentang dunia perfilman dan juga series-series populer, dan juga untuk channel YouTube lebih fokus di review film dan series populer, sama nama akunnya WV Corner. Jadi di @wvcorner, WV Corner untuk Instagram dan YouTube. Oke. Jadi jangan lupa tuh di Movie Break Universe dan WV Corner di subscribe dan di follow, karena mereka juga membahasnya itu cukup keren tuh, dalam arti ya, dan berita-berita yang mereka sampaikan juga itu benar-benar up to date. Oke, sekali lagi saya berterima kasih untuk teman Kongko Bidik 69 karena meluangkan waktu untuk membahas satu hal yang menarik ini, dan semoga kita bisa tetap atau saya keep kontak dan akan collab di lain-lain waktu. Sekali lagi terima kasih, dan untuk sobat BB69 terima kasih untuk mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa mendengarkan episode-episode lainnya tentunya dengan tema berbeda. See you.